Hai sahabat biologi, kembali lagi bersama Putri. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai praktikum melakukan pengukuran denyut nadi dengan cara palpasi. Adapun tujuan dari praktikum kita kali ini yaitu yang pertama, memeriksakan denyut nadi, yang kedua, mengetahui pengaruh posisi tubuh terhadap denyut nadi, dan yang ketiga yaitu mengetahui pengaruh aktivitas fisik terhadap denyut nadi. Nah, sebelumnya kita bahas sedikit tentang denyut nadi. Jadi, denyut nadi merupakan gelombang yang dirasakan pada arteri yang diakibatkan oleh adanya darah yang dipompa jantung menuju pembuluh darah. Denyut nadi dapat diraba pada tempat di mana arteri melintas, biasanya di pergelangan tangan maupun di leher. Denyut nadi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain umur, jenis kelamin, berat badan, kesehatan, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Nah, kali ini yang akan kita praktekkan yaitu mengetahui denyut nadi berdasarkan aktivitas tubuh dan juga posisi tubuh. Jika berdasarkan teori, tubuh yang sedang aktif beraktivitas, denyut nadinya dapat lebih cepat yaitu sekitar 120 denyutan per menit. Sedangkan saat tubuh istirahat, denyut nadinya dapat mencapai angka 60 sampai 80 denyutan per menit. Nah, pemeriksaan denyut nadi yang akan kita lakukan sekarang yaitu dengan cara palpasi, yaitu dengan cara meraba arteri radialis pada pergelangan tangan dengan menggunakan 3 jari. Nah, alat-alat yang kalian perlukan untuk melakukan praktikum ini yaitu stopwatch. Kalian dapat gunakan handphone maupun alat pengukur waktu lainnya. Kalian juga perlu siapkan buku catatan lengkap dengan tabelnya. Kemudian, untuk melakukan pengukuran kalian dapat lakukan pada diri sendiri maupun orang lain. Nah, untuk prosedur kerjanya kita akan lihat sembari kita melakukan praktek langsung. Nah, pengukuran denyut nadi kali ini saya meminta bantuan orang lain yaitu teman saya, Hana. Nah, praktikum yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh dari posisi tubuh terhadap denyut nadi. Nah, posisi tubuh yang kita lakukan ada 3, yaitu posisi telentang, duduk, dan berdiri. Masing-masing posisi itu dilakukan selama 2-3 menit. Baru setelah itu dilakukan pengukuran denyut nadi sebanyak 3 kali ulangan. Nah, hasilnya kalian bisa catat di tabel pengamatan seperti ini. Jadi, posisi yang pertama yaitu posisi telentang, seperti ini. Kalian telentang dengan tenang dan posisi tangan berada di sisi tubuh. Posisi kedua tangan berada di posisi tubuh. Jadi kalian telentang selama 2-3 menit. Baik, setelah 2-3 menit telentang, barulah kita lakukan pengukuran denyut nadi dengan cara palpasi. Jadi, lengan atau tangan yang akan kita ukur, telapak tangan awalnya direntangkan seperti ini. Kemudian kita susuri ibu jari sampai dengan pergelangan tangan menggunakan 3 jari yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Kemudian kita gunakan ibu jari sebagai penyangga tangan di bawahnya. Lalu lakukan penghitungan. Kita juga perlu siapkan stopwatch. Dalam hal ini pakai handphone atau nggak pakai pengukur waktu lainnya boleh, dan juga siapkan tabel pencatatan. Lakukan pengukuran dengan merasakan denyutan pada arteri radialis, dan pengukuran ini dilakukan sebanyak 3 kali. Lakukan pengukuran selama 1 menit. Dan lakukan pengukuran dengan cara yang sama pada posisi. Setelah duduk selama 2-3 menit, kemudian lakukan pengukuran denyut nadi dengan cara palpasi dengan cara yang sama seperti tadi, dilakukan selama 1 menit dan sebanyak 3 kali pengulangan.
pengukuran selanjutnya yaitu posisi berdiri. Setelah melakukan posisi berdiri selama 2-3 menit, dilakukan pengukuran dengan cara yang sama, yaitu dengan palpasi pada pergelangan tangan, diukur denyut nadi selama 1 menit, dan dilakukan ulangan sebanyak 3 kali. Jadi, kegiatan tadi dilakukan untuk mengetahui pengaruh posisi tubuh terhadap denyut nadi. Sekarang, kita akan melakukan praktikum mengenai pengaruh aktivitas fisik terhadap denyut nadi. Jadi, kita akan melakukan 3 aktivitas fisik, yaitu lari atau jogging, naik turun tangga, dan menyapu. Masing-masing aktivitas dilakukan selama 3 menit, kemudian barulah dilakukan pengukuran denyut nadi selama 1 menit sebanyak 3 kali ulangan, dan jangan lupa siapkan tabel pencatatan. Setelah lari selama 3 menit, lakukan pengukuran denyut nadi dengan cara yang sama, kemudian catat dan pengukuran dilakukan selama 1 menit sebanyak 3 kali ulangan. Aktivitas selanjutnya yaitu naik turun tangga. Lakukan aktivitas selama 3 menit. Lakukan pengukuran denyut nadi selama 1 menit sebanyak 3 kali ulangan. Setelah selesai melakukan aktivitas menyapu, lakukan pengukuran denyut nadi dengan cara yang sama selama 1 menit dan dilakukan sebanyak 3 kali ulangan. Setelah melakukan pengukuran denyut nadi terhadap berbagai posisi tubuh dan juga aktivitas tubuh, sekarang kita lihat hasilnya. Yang pertama yaitu pada posisi berbaring. Setelah dilakukan pengukuran denyut nadi selama 1 menit selama 3 kali berturut-turut, didapatkan hasil yaitu 80, 73, dan 70, dan dirata-ratakan menjadi 74,33. Kemudian pada posisi duduk, jumlah denyutannya yaitu 79, 79, dan 78. Sehingga jika dirata-ratakan menjadi 78,66. Kemudian pada posisi berdiri jumlah denyutannya yaitu 78, 80, dan 79. Dan jika dirata-ratakan menjadi 79. Kesemua denyut nadi pada ketiga posisi tubuh itu iramanya teratur. Nah, setelah kita bandingkan denyut jantung dari ketiga posisi tadi, kita dapatkan jika posisi tubuh berbaring memiliki denyut jantung terendah, yaitu rata-ratanya 74,33. Kemudian disusul oleh posisi duduk, yaitu sebanyak 78,66 denyutan, dan denyutan yang paling banyak terdapat pada posisi tubuh berdiri yaitu sebanyak 79 denyutan per menit. Denyut nadi tersedikit terjadi pada posisi tubuh berbaring. Hal ini dikarenakan pada posisi tubuh berbaring, darah dapat kembali ke jantung dengan mudah. Gaya gravitasi yang bekerja pada peredaran darah juga akan lebih kecil pada posisi berbaring karena posisi tubuh saat itu adalah horizontal. Sementara kerja jantung dalam posisi duduk dan berdiri dalam memompa darah akan lebih berat karena melawan gaya gravitasi, sehingga denyut jantung pun akan meningkat. Selanjutnya yang kita bahas yaitu pengaruh latihan fisik terhadap denyut nadi. Aktivitas atau latihan fisik yang pertama yaitu berlari atau jogging. Hasil yang didapatkan yaitu denyut nadi per menitnya sebanyak 101, 90, dan 85. Dan jika dirata-ratakan menjadi 92.
Aktivitas berikutnya yaitu naik turun tangga. Didapatkan pengukuran denyut nadinya, hasilnya sebanyak 114, 94, dan 88. Kemudian dirata-ratakan menjadi 98,66. Lalu kegiatan berikutnya yaitu menyapu. Hasil pengukuran denyut nadinya yaitu 95, 90, dan 83. Lalu dirata-ratakan menjadi 89,33. Berdasarkan hasil pengukuran denyut nadi tadi, diketahui jika aktivitas naik turun tangga menyebabkan peningkatan tertinggi pada frekuensi denyut nadi, kemudian disusul dengan aktivitas lari, lalu yang paling kecil menyebabkan peningkatan denyut nadi yaitu aktivitas menyapu. Menurut sumber yang saya baca, peningkatan frekuensi denyut nadi ini sejalan dengan meningkatnya intensitas latihan fisik yang dilakukan. Peningkatan denyut nadi ini disebabkan karena pada saat latihan fisik, metabolisme tubuh akan meningkat. Kebutuhan O2 dan nutrisi ke jaringan tubuh yang aktif juga akan meningkat. Hasil dari metabolisme berupa CO2 dan asam laktat juga akan meningkat. Hal tersebut menyebabkan tubuh memerlukan pemompaan jantung dengan intensitas yang tinggi yang juga berakibat pada semakin cepatnya denyut nadi. Nah, berdasarkan praktikum yang sudah kita lakukan tadi, kita dapatkan dua simpulan. Yang pertama yaitu posisi tubuh berpengaruh terhadap denyut nadi. Jadi, denyut nadi terendah terdapat pada posisi tubuh berbaring, kemudian dilanjutkan dengan posisi tubuh duduk, dan yang tertinggi terdapat pada posisi tubuh berdiri. Jadi, denyut nadi pada posisi tubuh ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Simpulan kedua yaitu aktivitas fisik juga berpengaruh terhadap denyut nadi. Peningkatan denyut nadi sejalan dengan peningkatan lamanya intensitas fisik yang kita lakukan. Nah, pada percobaan yang telah kita lakukan tadi, yaitu denyut nadi tertinggi berada pada aktivitas naik turun tangga, kemudian diikuti dengan aktivitas lari, dan denyut nadi terendah terdapat pada aktivitas menyapu. Baik, sekianlah tadi video mengenai pengaruh posisi tubuh dan aktivitas tubuh terhadap denyut nadi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian.